semuanya, jumpa lagi sama Satsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini Satsi mau membahas tentang em, kamu mau kuliah di Jerman. Bagaimana caranya kuliah di Jerman? Apa aja syarat-syaratnya? Oke, kita mulai aja ya. Oh ya, info ini diambil dari studyingingermany.org ya. Pertama-tama yang kamu harus lakukan adalah kamu mau kuliah apa? Kamu misalnya saya mau kuliah teknik. Nah, kamu harus cari program-program untuk kuliah teknik di Jerman. Jadi misalnya kamu kumpulkan deh misalnya informasi tentang teknik mesin atau teknik perkapalan atau teknik pertanian ya. Teknik itu kan macam-macam, ada teknik elektro atau tentang perbengkelan, permobilan. Nah, kamu cari deh informasi tentang program studi teknik ya. Terus kalau kamu udah dapat program informasi tentang program teknik yang kamu ingin studi, yang ingin kamu kuliah, kamu harus cari universitasnya. Universitas apa? Misalnya kamu mau kuliah di Hamburg. Nah, kamu bisa cari informasi di TUHH ya. Atau kamu kuliah di München, di Munich. Nah, kamu cari informasi tentang fakultas teknik di München, di kota München. Juga universitas-universitas di tempat atau di kota kamu yang mau berada atau mau kamu kunjungi atau kamu mau studi di situ ya. Cari universitas di kota kesayangan kamu di Jerman. Terus setelah itu cari informasi mengenai apa yang dibutuhkan supaya kamu bisa kuliah teknik ini di universitas itu. Setelah kamu dapat informasi-informasi ini, kamu bisa cari di websitenya kampus itu, websitenya universitas itu ya. Misalnya kamu mau kuliah, misalnya kayak Satsi kuliah keguruan ya. Kamu bisa cari di fakultas keguruan itu misalnya di Universitas Hamburg atau di HAW Hamburg ya. Terus kamu ikuti persyaratan-persyaratan apa supaya kamu bisa kuliah di universitas itu dan di fakultas itu. Terus yang paling penting nih, yang ketiga, kamu harus bisa bahasa Jerman karena untuk bisa masuk ke Jerman ini kuliah di universitas, kamu harus ada sertifikat lulus bahasa Jerman ya. Sertifikat ini kalau kamu mau bachelor atau master ya, misalnya kuliah S1 atau S2, universitas-universitas meminta kamu untuk level C1. Jadi C1 ini kamu bisa ambil kursus misalnya di Goethe Institut atau di tempat kursus-kursus bahasa Jerman lainnya di Indonesia. Nanti kamu ikut ujian S1 itu, ujian C1 maksudnya di institut tempat kamu kuliah, maksudnya tempat kamu kursus, yang resminya itu di Indonesia Goethe Institut ya. Jadi kamu harus ikut tes di Goethe Institut untuk C1, level C1, terus kelulusan dari sertifikat ini diminta. Terus kalau misalnya kamu mau tes, di sini ada 4 tes ya. DSA, tes DAF, GDS. GDS ini untuk level C2 ya. Terus sama Language Certificate of the Education Ministers Conference. Ini untuk level 2 dari C2. Jadi C2 2 ya. Dari 4 sertifikat ini pokoknya kamu harus ada salah satunya karena ini yang diakui sama negara Jerman ya, sama universitas-universitas di Jerman. Jadi harus ada sertifikat salah satu dari 4 ini. Kalau nggak DSH, tes DAF, GDS, atau Language Certificates of the Education Ministers Conference ya. Terus kamu harus ada kualifikasi abitur juga. Di sini
Untuk Abitur itu namanya kayak student college ya. Misalnya kamu mau ngambil S1, kamu baru lulus SMA, kamu mau ngambil S1. Nah, kamu harus apa namanya? Harus kursus bahasa Jerman, terus sertifikat, dan kamu harus ambil student college ya di Jerman. Ini setingkat Abitur kalau pendidikan di Jerman namanya ya. Terus genau dari Goethe-Institut. Itu syarat ketiga tadi ya. Kamu harus bisa bahasa Jerman dan ada sertifikat tes DAF dan sebagainya dari C1 ini, level C1. Terus kamu harus ada keuangan juga. Jadi pemerintah Jerman di sini meminta kalau kamu kuliah di Jerman, mau kuliah di Jerman, kalau bayar semesternya itu kamu hanya mengganti administrasi ya, dan administrasinya itu mungkin sekitar 300 sampai 500 euro satu semester. Itu sudah termaksud biaya naik bis, kereta ya, bulanan abonemen kereta bis selama 6 bulan atau satu semester. Tapi oke, biaya kuliah tidak begitu besar ya, itu udah kayak geschenk, udah kayak hadiah, udah kayak gratis. Tapi untuk kamu supaya mendapatkan visa mahasiswa, visa kuliah di sini, pemerintah Jerman meminta kamu untuk mempunyai uang sebesar 10.332 euro di account kamu. Ini nggak boleh diambil. Jadi sebelum kamu apply visa student ke Jerman, kamu harus mempunyai selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan terakhir ini nggak boleh dikutak-atik. Di bank account kamu itu harus ada 10.332 euro ya. Kamu bisa kaliin rupiah sendiri karena kan euro naik turun ya rupiahnya, nilai rupiahnya. Genau, selama 6 bulan tidak boleh dikutak-atik. Jadi pada saat kamu melamar, dia akan melihat itu. Dia akan melihat, wah, kamu benar ada uang di akunmu, dan ini pun kamu harus ditaruh di akun Jerman ya, di bank di Jerman. Jadi dia mau lihat rekening koranmu itu, rekening bank kamu atau mama papamu sebesar 10.332 euro, tidak bergerak selama 6 bulan ya. Jadi tidak boleh dikutak-atik. Terus kamu bisa melamar visa ya. Genau. Terus tadi syarat keempat ya, kamu harus mempunyai keuangan ini. Uang ini kayak uang jaminan ya, karena pemerintah Jerman memprediksi kalau hidup di Jerman ini untuk student sekitar 800-an euro ya, kamu menghabiskan uang untuk sewa kos-kosan ya, bayar kos-kosan, makanmu, terus mungkin kamu mau jalan-jalan atau ke kafe. Pokoknya diprediksi sekitar 800-850 euro per bulan kebutuhan untuk mahasiswa. Terus kamu bisa apply, misalnya kamu apply ke universitas yang udah kamu temuin. Kamu apply, terus kamu mendapatkan syarat-syarat apa yang dibutuhkan. Biasanya dia akan kasih tahu universitas ini kamu butuh apa-apa aja, dan kamu tes di universitas impian kamu itu. Misalnya kamu sudah mendapatkan namanya Sulasung ya, itu kamu sudah mendapatkan sertifikat oke dari universitas, dapat Sulasung. Nah, kamu bisa ngelamar Jerman visa ya. Kamu bisa ngelamar visa untuk student. Terus syaratnya visa student apa? Kamu harus ngisi formulir dari kedutaan Jerman ya. Kamu isi formulir itu. Terus kamu harus punya paspor yang lagi aktual, maksudnya paspor yang sekarang berlaku ya. Paspornya itu tidak boleh valid atau berapa bulan kemudian valid. Jadi itu paspor benar-benar masih lama masa berlakunya ya, masih valid. Terus dia butuh fotokopi, 2 fotokopi dari pasportmu. Dia butuh juga, kedutaan Jerman butuh akte kelahiranmu, fotokopinya aja. Terus kalau kamu sudah menikah, akta nikah. Terus kadang dimintain juga aslinya ya.
Jadi kamu siap-siap pada saat kamu melamar visa, siapkan juga aslinya. Terus sertifikat akte anak kalau kamu punya anak. Terus foto ya, foto paspor harus ada 3 pas fotomu. Terus juga fotokopi kalau misalnya kamu punya pernah tinggal di Jerman atau punya residence di Jerman ya, punya apartemen atau tempat tinggal. Nah, kamu sertakan juga ini ya, karena akan diminta. Terus seperti yang Sachi bilang tadi, accountmu yang sebanyak 10.332 euro ini mereka minta sebagai bukti. Terus ya, dia akan minta kedutaan Jerman surat komitmen kamu. Kalau kamu di sini bukan mau apalah ngelamar kerja atau mau macam-macam lah di Jerman ya, melainkan untuk study. Kamu memang tujuannya benar-benar untuk study. Dia minta surat komitmen ini ya. Terus mereka minta ini surat Uni Asis, karena kan Uni Asis ini dia yang dulu Sachi waktu mau kuliah di sini kan ijazah Sachi semuanya bahasa Indonesia ya. Jadi Sachi translate ke bahasa Jerman pakai tentunya pakai penerjemah tersumpah ya, penerjemah resmi, terus dilegalisir, terus disahkan ya, dilegalisir, disahkan. Terus Uni Asis ini akan ngecek, biasanya dia selama 3 bulan ya, 3-6 bulan dia, agak lama juga nggak langsung jadi. Kita kasih surat-surat semua ke Uni Asis ini akan proof ya, dia akan mengecek apakah kamu layak mendapatkan Uni Asis. Dia kayak bewerten ya, memberi feedback dan dengan nilai berapa. Waktu itu Sachi nilainya 2 dari Uni Asis ini, karena dinilai juga misalnya kamu lulusan SMA atau lulusan S1 Indonesia, S2. Nah, di Uni Asis ini akan diberi feedback berapa nilaimu, diberi nilai dan disahkan. Oke, dia boleh dengan surat dari Uni Asis ini, dia boleh kuliah di Jerman. Jadi kedutaan Jerman butuh Uni Asis ini juga. Terus dia butuh tulis kamu harus bayar visa ya. Saya nggak tahu, mungkin 60, 70, 80 euro untuk visa yang sekarang aktual. Zaman dulu sih masih 60 euro ya, nggak tahu kalau sekarang. Mesti cek di kedutaan Jerman juga. Terus kamu surat sertifikat yang kamu tadi lulus C1 ya, level bahasa Jerman. Terus surat izin, surat langsung segala macam. Kamu harus punya health insurance juga di sini. Sebagai student kamu harus membayar, orang tuamu atau kamu harus membayar asuransi kesehatan. Jadi selama di Jerman ini kamu punya asuransi, kalau misalnya kamu sakit, kamu kenapa-napa, kecelakaan, kamu punya asuransi kesehatan. Itu kamu harus beli juga di sini. Harus bayar asuransi. Terus ijazah, kualifikasi ijazah, terus sertifikat yang kamu sudah misalnya dari tadi Uni Asis, terus nanti mungkin diminta ijazah aslimu ya, atau kalau ijazah aslimu dalam bahasa Jerman, maksudnya dalam bahasa Inggris, kamu bisa serahkan juga sertifikat. Terus kamu harus, misalnya kamu udah dapat visa, biasanya mereka meminta juga kamu akomodasimu, kamu tinggal di mana di Jerman. Jadi semuanya harus jelas waktu kamu ajukan visa ya. Nanti kamu tinggal di mana, dekat di universitas. Kebanyakan kalau misalnya kamu kuliah di Humboldt, Berlin, universitas di Berlin. Nah, kebanyakan dia akan cari WG, kos-kosan dekat Berlin atau apartemen. Nah, kamu ikut sertakan juga ini akomodasimu, karena sudah jelas kamu akan tinggal di sini ya. Sudah ada tempat nanti di saat kamu tiba di Jerman. Terus kamu datangilah universitas yang impian kamu, yang sudah kamu ikut tes, mendapatkan langsung surat izin untuk kuliah di situ. Kamu kunjungilah begitu kamu sampai di Jerman ini ya, sampai di kota tempat tujuan kamu. Karena penting juga
Kalau di sini namanya Orientierung. Jadi kamu sudah tahu apa-apanya, di mana perpustakaan ya, di mana nanti tempat kuliah kamu. Mungkin kamu belum mendapatkan jadwal atau Vorlesungsverzeichnis ya, Student Planner. Tapi dari situ, atau mungkin kamu bisa dapat, kalau Sachi mendapatkan Student Planner itu atau Vorlesungsverzeichnis sebelum Sachi memulai masuk semester. Jadi kamu bisa lihat-lihat di situ biasanya tertera ruang berapa, terus di gedung apa. Nah, kamu bisa lihat-lihat pada saat kamu datang berkunjung. Kalau misalnya kamu sudah mendapatkan Vorlesungsverzeichnis, kalaupun belum, kamu bisa tahu ini gedung A, gedung B, gedung C. Ini salah satu kelebihan advantage atau Vorteil kalau kamu udah tahu di mana tempat kamu kuliah nanti, di mana kamu nanti belajar. Oke, segitu aja info dari Sachi. Kalau kamu suka, please like. Kalau ada yang kurang, silakan komen. Jangan lupa subscribe TKW di Jerman. Kalau kamu mau kuliah di sini, good luck. Semoga berhasil, tercapai cita-citamu, impianmu. Dan jangan lupa kalau kamu cari kuliah nanti, harus tahu nanti selesai kuliah kamu mau kerja apa, dan apakah itu sesuai dengan bidangmu, dan apakah jurusan impianmu ini yang benar-benar dibutuhkan di sini, atau mungkin kamu nanti mau pulang ke Indonesia. Oke, jangan sampai salah jurusan. Sekian aja info dari Sachi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Makasih ya udah nonton. Bye bye.